Gue boleh pinjem ya? Boleh. Gue boleh coba ya? Boleh. Mobil lu ditawar 340 juta, jual aja ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah vlog yang tertunda. Sebenarnya saya sudah pengen bikin vlog ini dari tahun lalu. Tapi karena kesibukan baru sempat di tahun 2021 ini. Karena mobil di belakang ini adalah mobil yang baru dibeli oleh Diandra, manajer saya, dan suaminya Dito. Dan ini adalah BMW seri 3, salah satu yang paling saya favoritkan. Seri 3 F30, bukan yang 320 lagi, ini yang 328i. Nah, sekarang kita intip mobil ini seperti apa. Sekaligus saya juga mau tes jalan mobil ini rasanya seperti apa. Dan melihat bagaimana value-nya ketika kita mau membeli sebuah BMW bekas atau bahkan menjual sebuah BMW bekas. Karena mobil ini dibeli oleh Diandra dan Dito itu seharga 350 juta rupiah. Yang mana kalau kita belikan mobil baru itu mungkin dapatnya cuman medium MPV aja nggak dapat. Mungkin cuman medium SUV, tapi jelas seri 3 dengan kondisi masih sangat baik, 328i dengan harga 300 jutaan rupiah adalah value yang luar biasa. Nah, sekarang kita intip mobil ini apa saja detailnya sebelum nanti kita berbicara mengenai kepemilikan sebuah BMW bekas. Ini adalah BMW seri 3 F30 yang artinya generasi ke-6 dari BMW seri 3. Ini di dunia ini produksinya dari tahun 2011 sampai 2019. Dan inilah pertama kalinya BMW seri 3 seluruh line up-nya menggunakan mesin turbo. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi semuanya menggunakan mesin turbo. Ini pertama kali di F30 ini, dan pertama kalinya juga di F30 ini tidak ada lagi seri 3 2 pintu karena seri 3 2 pintu itu berubah nama menjadi seri 4. Dan di Indonesia itu ada tiga jenis mesin yang masuk ke pasaran, yaitu 320i, 328i, dan 335i. 320i dan 328i itu mengusung mesin yang sama 2000 cc turbo tapi berbeda output, sedangkan 335i itu menggunakan mesin 3000 cc inline 6 dengan turbo juga. Nah, di antara yang lain 328i ini memiliki posisi yang unik karena dia bukan yang entry level, tapi dia masih memiliki konsumsi bahan bakar yang masih cukup reasonable karena mesinnya tetap sama seperti 320i yaitu 2000 cc 4 silinder. Sekarang kita buka aja mesinnya. Nah, kita lihat. Harus 2 kali kalau BMW. Kalau di 320i mesin 2000 cc 4 silinder ini membuat tenaga 184 HP, sedangkan di 328i mesin yang serupa tapi dengan beberapa komponen yang berbeda termasuk pemrograman komputernya yang berbeda, itu memberikan tenaga 240 HP dan torsinya 350 Nm, membuat mobil ini bisa berakselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam angka 7 detikan dan top speednya di atas kertas bisa 240 hingga 250 km per jam. Hanya satu varian transmisi yang masuk di sini yaitu otomatis 8 speed yang menyalurkan tenaga tersebut ke roda belakang. Artinya 328 ini tidak bisa dibilang pelan. Dia adalah seri 3 yang sangat sporty. Memang kalau dibandingkan dengan 335i yang tenaganya itu mencapai 300 HP, dia 60 HP lebih rendah. Tapi tenaga 240 HP itu lebih dari cukup dan membuat mobil ini terasa lebih spesial ketimbang 320i. Dan sekali lagi harganya 350 jutaan rupiah. Sekarang kita masuk ke dalam. Anda bisa lihat di dalamnya ini kondisinya itu masih sangat bagus juga. Karena memang 328i ini dilengkapi dengan leather seat yang bahannya ini cukup durable. Di sininya ada wooden panel dan transmisinya juga sudah model joystick. Tapi memang 328i ini yang dipilih oleh Diandra ini adalah yang tipe luxury. Jadi di dalamnya itu beige. Ada lagi yang sebenarnya satu lagi itu 328i Sport yang itu kursinya udah lebih bucket dan ada pedal shift. Yang model ini belum ada pedal shift karena memang ini adalah model yang luxury. Tapi secara spek teknis
sama, dan satu yang saya suka dari F30 adalah ini. Posisi berkendaranya yang benar-benar ergonomis. Ini lihat setirnya ini bisa tilt dan teleskopik, dan ini jangkauannya sangat panjang. Ini enak sekali posisi berkendaranya. Dan Diandra itu setelah membeli mobil ini itu melakukan satu hal saja. Jadi dia tidak memodifikasi yang lain, tapi Dito ya waktu itu dia melakukan coding ECU. Jadi ternyata banyak sekali fasilitas atau fitur yang tidak dibuka oleh BMW yang sebenarnya kita bisa buka kalau ECU-nya itu di coding. Jadi sekarang itu kalau misalnya ngunci itu pionnya bisa ngelipat sendiri, yang mana tadinya tidak bisa, padahal hanya sesimpel itu, hanya sesimpel untuk memprogram ulang atau mengcoding beberapa fitur dari BMW ini yang ada di ECU-nya. Kemudian juga sekarang kalau misalnya nyalain mesin itu ada tulisan M keluar. Terus sekarang mobil ini DVD-nya kalau misalnya kita setel DVD tadinya untuk alasan keselamatan, kalau di BMW itu hanya bisa ditonton pada saat berhenti. Sekarang dengan coding simple dia bisa ditonton sambil berjalan. Ya walaupun tidak direkomendasikan, tapi artinya banyak sekali coding dari ECU BMW itu yang bisa dibuka, dan sekarang sudah ada jasanya di Indonesia. Itu membuat BMW itu menarik untuk dimiliki, baik dalam keadaan baru maupun bekas, terutama yang bekas karena harganya jauh sekali dibandingkan yang baru. Sekarang ini mobilnya sudah berjalan 67.000 kilometer, yang mana itu kilometer yang cukup banyak untuk sebuah BMW. Nanti sekalian saya mau rasain juga bagaimana impresi berkendara dari mobil ini. Kalau untuk duduk belakang F30 ini ya cukup nyaman, tapi bukan yang lega sekali. Ini memang mobil untuk dikendarai, bukan mobil untuk ditumpangi dengan supir. Nah, coding lainnya yang dilakukan oleh Dito dan Diandra adalah membuka mode Sport Plus. Jadi tadinya hanya Eco, normal, dan Sport, sekarang ada Sport Plus yang itu membuat rasa berkendaranya jadi lebih agresif. Dan sekarang udah hujan. Gimana kalau misalnya kita neduh dulu dan sekarang langsung saja kita jalankan mobil ini untuk tahu bagaimana rasanya. Udah, sekarang kita neduh dulu. Sambil neduh tadi, sambil parkirin mobil, dibisikin sama Diandra ternyata harganya bukan 350, karena Dito lupa pada saat ngelunasin 350 itu dia udah bayar 20 juta DP. Jadi totalnya mobil ini 370 juta rupiah, yang mana menurut saya ini masih value-nya menarik sekali. Ini hanya tertinggal satu generasi loh dibandingkan generasi G20 yang paling baru. Ini mobil tahun 2014, jadi udah 6 tahun ya 2021 kan baru awal banget. 6-7 tahun, dan dengan 370 juta rupiah Anda mendapatkan sebuah BMW seri 3 yang bukan entry level, tapi yang di tengahnya yang tenaganya sudah di atas 200 HP, 240 HP. Itu adalah tenaga yang cukup besar. Nah, ini posisi berkendara saya. Kalau Anda bisa lihat di belakang. Aduh. Saya tingginya 177 cm dan kejeduk dikit, mesti hati-hati. Ini kursinya memang agak tegak, dan tapi legroom lumayan ya, tapi nggak berlimpah banget. Headroom juga lumayan. Ya masih oke lah menggunakan driver, tapi tetap kalau kita punya BMW seri 3 itu pengalaman yang paling enak itu adalah yang dibalik kemudi. Wah, ini tapi lumayan loh untuk ukuran seri 3. Ini ada tirainya di sini, terus audionya juga sudah Harman Kardon. Nah, sekarang saya mau jalan untuk ngeliat bagaimana rasanya sebuah BMW 328i punya Diandra yang sudah berusia 6 tahun lebih dan sudah berjalan 67.000 km. Tapi tentu saja sebelum kita jalan, kita mesti minta izin dulu sama yang punya. Nah, ini yang punya, ada Diandra sama Dito. Gue boleh pinjem ya? Boleh. Gue boleh coba ya? Boleh Tapi boleh. sebelum gue jalan, gue mau nanya beberapa pertanyaan ke lu, dan lu harus langsung spontan jawabnya. Oke. Siapa yang pengen mobil ini? Lu apa Dito?
Ya udah jelas. Dia. Iya. Kalau lu? Gue hak milik aja, tapi mobil dia. Gimana? Iya, Hak milik Dito, tapi Bingung juga. Asetnya aset gue. tapi asetnya aset lu. Kok Iya. bisa gitu? Kalau mau, Nggak tahu. Gue juga bingung sekarang apa mau. jangan mau dijajah Diandra. Dijajah istri nggak apa-apa, tapi jangan mau dijajah Diandra. Beda spesies ya. Oke. Sebelum lo beli mobil ini, mobil apa yang dijual sebelumnya? Nggak ada sih. Nggak Memang udah rencana Mas Dito mau beli ini kan setelah nikah gitu kan. Emang ceritanya. setelah. Oh, jadi ini mas kawinnya? Mas Enggak, kawin yang bukan. tertunda. Oh gitu. Enggak Nah, sih. kenapa lu pilih BMW seri 3? BMW seri 3 kenapa? Karena nih terus terang ini dream car gue sih mas. Oh, oke. Gitu. Karena ini nggak seri 3-nya spesifiknya kan F30. Jadi waktu pertama kali mobil ini launching itu tahun 2013-14 itu kebetulan temen gue kan sales BMW. Nah itu gue diundang test drive. Kebetulan waktu dikasihnya yang 328 yang sport tapi gitu. Oke. Terus gue test drive itu ada kayak semacam buat sprint sama slalom itu gue langsung jatuh cinta Jatuh sih. hati. Dari Iya. 2013 lo udah langsung 13. jatuh cinta? Iya, dan waktu itu tuh gue lagi pakai M46325, terus gue bilang ke diri gue sendiri, kayak suatu hari pas harganya udah lumayan affordable, gue harus punya mobil ini gitu. Berapa mobil yang lo lihat sebelum lo akhirnya memutuskan ngambil unit yang ini? Beberapa ada ya. yang gue pengen banget tuh sebenarnya ada 3 pilihan, salah satu ini. Jadi pertama itu semuanya 328 luxury karena gue emang pengennya itu. Yang pertama tuh warnanya putih, interiornya konyak warna Iya. dark brown gitu. Terus Kedua blue itu konyak, blue on ya sebenarnya konyak. gue pengennya yang imperial blue, namanya imperial blue, dalamnya konyak itu pengen banget. Tapi pas lihat kondisi mobilnya kayaknya banyak PR gitu. Nah, terus terakhir ini warnanya Havana brown on beige. Yang ini yang paling masuk ini sih. Paling Masuk masuk di di hati, terus paling serak aja gitu kan. Kalau beli mobil kan karena suka ada feeling gitu ya mas gitu. Jadi kayak yang ini paling oke sih setelah test drive segala macam gitu. Siapa yang lebih sering pakai mobil ini? Lo atau Diandra? Of course dia lah. Gue pas pertama kali kita beli mobil ini, gue ada kali 2 minggu belum nyetir dia terus. Tapi yang terakhir nyetir. yang pasti nih yang pakai Diandra nih. Kenapa? Supir. Iya, pakai supir karena bangku kiri depannya itu maju. Maju Jadi banget terus ada duduk yang, gitu. Ada yang sok jadi bos di belakang kiri, Iya. naik 328i bukannya nyetir malah suruh driver yang nyetir dia duduk di belakang lu kan? Iya. Iya kan? Nah, ini sekarang udah berapa bulan lo punya? 6 bulan ya kurang lebih. 6 bulan? Nah, 6 bulan kurang lebih. Nyesel nggak? Enggak sama sekali sih. Nggak sama sekali nyesel. Nyesel. Dan ini mungkin masih lo simpen dalam waktu yang lama? Nggak tahu juga sih. Sebenarnya sih ya sebagai ya bisa bilang petrolhead kan enaknya nyoba mobil macam-macam kan. Cuman so far sih pengen dinikmatin dulu sih. Iya. Tapi nggak nutup kemungkinan bahwa ke depannya mungkin kalau ada rezeki, terus Iya. selama ini kan Diana kode mulu diganti F ke G gitu. Apanya? Bercanda. Oh iya, Ini kan G20. iya, kode terus jadi kayak aduh, Ya amin. Semoga ada ya, amin rezeki. aja. Jadi kan ini cuma ketinggalan satu generasi dari G20. Iya. Iya. Jadi pas G20 sekarang dijual, lo beli F30. Artinya lo nanti beli G20 pas H10. H10 keluar ya bisa jadi. Mestinya gitu ya? Iya, Atau coba tahu. nextnya H10 bukan? Iya. Ya udah, gue bawa jalan ya mobil lu ya. Sip. Enjoy. Silakan. Oke, siap. Thank you. Let's go. Oke, kita langsung masuk tol aja. Wah, mesinnya masih enak banget. Satu yang saya selalu suka dari BMW seri 3 itu adalah driving experience-nya. Mobil ini adalah sedan compact BMW yang walaupun sekarang juga nggak begitu compact lagi, tapi masih sangat asik untuk dikemudikan dan memiliki handling yang sangat presisi dan daya cengkram yang sangat baik, dan itu yang tetap dipertahankan dari BMW seri 3 sejak generasi pertamanya sampai sekarang. Seri 3 adalah salah satu BMW yang paling asyik untuk dikendarai sendiri. BMW kalau sudah berusia di atas 5 tahun seperti mobil ini, udah 6 tahun, itu banyak orang khawatir. Waduh gimana, kesannya tuh udah pasti rusak semua gitu mobilnya. Padahal BMW itu adalah mobil premium, dan di Jerman BMW itu memang dibuat dengan standar yang tinggi. Walaupun mobil ini dirakit di Indonesia, tapi dirakitnya pun dengan standar dari Jerman. Dan mobil itu diciptakan untuk tahan sangat lama. Nah,
selama BMW itu dirawat dengan benar, mungkin hasilnya seperti ini. Ini benar-benar rasanya seperti baru. Saya ingat sekali waktu mobil ini masih baru masuk di Indonesia sekitar tahun 2013. Itu saya nyoba yang 328 juga, rasanya persis seperti ini. Peredamannya masih bagus, kaki-kakinya masih bagus, handlingnya masih bagus, setirnya tanpa getaran. Dan satu yang saya suka dari F30 itu adalah bantingan suspensinya yang lebih nyaman dibandingkan generasi sebelumnya. Bahkan generasi yang terbaru yang G20 juga tidak jauh lebih nyaman dari ini. Ini sudah sangat nyaman, dan mungkin ini salah satu BMW seri 3 yang paling enak bantingan suspensinya. Kemudian mobil ini karena sudah di coding ECU-nya, dia ada Sport dan dia ada Sport Plus. Nah, begitu di Sport Plus ini responnya meningkat dan stability control itu dikurangi sampai 50%. Ini yang mode yang sebelumnya tidak ada kalau misalnya tidak dilakukan coding. Sekarang kita coba akselerasinya. Wah, ini masih kenceng banget ini mobil. Nah, di sini juga ada power ini kan, ada power indikator kan. Jadi kita bisa di sport display kita bisa tahu torsinya berapa dan powernya berapa dari mesin. Sekarang kita cek. Torsinya 350, horsepowernya 240 lebih. Karena memang saya baca itu speknya di luar negeri 241, kayaknya yang di Indonesia tuh 245 HP. Jadi ini mesinnya masih sangat sehat, torsinya normal, powernya normal, pindah giginya masih halus. Walaupun ini trimnya luxury ya, bukan yang sport, tapi dia tetap terasa sporty ketika kita bawa sporty. Ketika kita masukkan ke sport atau sport plus, dia terasa sekali DNA sport dari BMW seri 3 ini. Dan karena mobil ini sudah menggunakan turbo, kalau zaman dulu itu, zaman sebelum generasi ini kalau kita bilang 328 ya artinya 2800 cc, tapi ini hanya 2000 cc dan 28 itu merefleksikan bahwa tenaganya setara dengan 2800 cc. Tenaganya besar, tapi karena kapasitasnya hanya 2000 cc, konsumsi bahan bakarnya juga sangat reasonable. Tadi saya lihat udah dipakai oleh keluarganya Diandra dan Dito, itu sudah sekian ribu kilometer dengan kecepatan rata-rata 27 km per jam. Dia menghasilkan konsumsi bahan bakar 10,4 km per liter. 110 lebih untuk pemakaian di dalam kota. Dan ini adalah merek premium. Ini sampai lari 100 itu benar-benar nggak berasa ini mobil masih enak. Dan ini definitely lebih enak dari mobil baru apapun yang harganya setara dengan BMW bekas ini. Makanya banyak orang itu suka membeli BMW bekas, terutama orang yang pecinta otomotif yang mengerti bagaimana solidnya sebuah mobil premium. Tapi harus diakui, ada juga beberapa hal yang saya kurang suka dari BMW 328i ini. Yang pertama, setirnya menurut saya modelnya sangat tidak sporty setirnya, tapi ini mungkin bisa dicari ya, cari retrofit, cari setir BMW yang modelnya lebih sporty. Kemudian hal kedua yang saya kurang suka itu suara mesinnya. Jadi suara mesinnya pada saat idle, apalagi kita di tempat yang sepi, itu bunyinya tuh agak kasar seperti mesin diesel. Dan itu saya udah tadi Dito juga cerita, dia sudah bertanya ke forum-forum pemilik BMW seri 3 F30, memang seperti itu karakternya. Tapi sisanya ini adalah salah satu BMW seri 3 yang paling worth untuk dibeli karena dia relatif masih baru. Kemudian dia juga sangat bertenaga, sangat nyaman, sangat ergonomis. Cuman masalahnya ada sejumlah kekhawatiran orang ketika dia mau membeli sebuah BMW bekas. Oke, yang pertama, kondisinya gimana, perawatannya gimana. Nah, tapi itu kan sudah bisa diatasi dengan adanya BMW Used Car Center, BMW ini namanya BMW Premium Selection.
Kemudian di Astra BMW juga ada divisi mobil bekasnya, yang mana mobil bekasnya itu bersertifikat dan dijamin oleh mereka, karena mereka adalah dealer BMW. Tapi tidak bisa dipungkiri ada satu lagi kekhawatiran orang ketika dia mau membeli BMW bekas. Oke, kalau masalah kualitas mobilnya tadi sudah terpecahkan dengan adanya dealer-dealer yang memang menjual BMW berkualitas dan bergaransi BMW bekas ya. Tapi kekhawatiran berikutnya adalah gimana nanti ngejual laginya. Oke, BMW-nya bisa dapat yang bagus, kemudian rasanya juga nikmat. Tapi ketika mau menjual, mereka khawatir harganya akan jatuh dan ditekan oleh yang mau beli. Apalagi kalau kita jualnya ke showroom pedagang mobil bekas gitu. Dan itu ada benarnya, karena saya sendiri juga sudah pernah mengalami menjual BMW bekas itu tidak semudah menjual mobil Jepang dalam keadaan bekas misalnya. Tapi di video kali ini, sekalian saya nyoba mobil Dito dan Diandra, saya akan ajak Anda ke satu tempat yang mereka mengklaim mereka sedang mencari BMW bekas untuk dibeli dengan harga yang tidak di bawah pasaran, artinya harga yang wajar, dengan proses yang cepat dan proses yang aman. Dan mereka tidak main-main karena mereka sudah menyiapkan 100 miliar rupiah untuk berburu BMW bekas. Nah, bukan hanya yang mau beli BMW, kalau Anda mau jual BMW Anda, ikuti video ini sampai selesai, karena sekarang saya akan ajak ke tempat yang saya ceritakan tadi. Nah, kita udah sampai di Astra BMW Sunter. Di sini ada premium selection-nya di Astra BMW Used Car Center-nya. Mau ke Used Car Center. $36,5. Let's go. BMW 330i F30. Ini sebenarnya ini mesinnya tuh masih serupa dengan 328. Jadi ini versi pada saat facelift-nya. Karena tenaganya naik, dia jadi namanya bukan 328 lagi tapi 330i. Nah, sekarang kita ini ke BMW Certified Used Car Center. Ini pusat jual beli mobil bekasnya BMW di Astra BMW Sunter. Dan ini adalah partner dari Seva ID. Tahu Seva ID dong? Saya dulu beli Alphard di Seva. Nah, ini partnernya. Halo. Selamat datang. Mau ketemu Pak Terry. Pak Terry ada di dalam. Nah, Pak Terry itu kepala cabang sini. Kebetulan saya udah kenal beliau lama. Nah, sekalian aja kita tanya, karena di sinilah bukan hanya menjual mobil, tapi dia juga siap membeli BMW bekas Anda. Bahkan menyiapkan dana sangat besar sampai 100 miliar rupiah untuk berburu BMW bekas. Nah, sekarang kita ngobrol sama Pak Terry aja untuk tahu gimana detailnya. Itu dia. Halo Pak Terry. Halo Mas, apa kabar? Wah, Sehat. sorry nih nggak janjian langsung main. Iya, makanya gua kaget banget lu datang. Wah, thank you lu udah datang jauh-jauh. Iya, gua kebetulan lagi ngetes BMW-nya punya Diandra. Iya. Nah, terus kan gue dengar kemarin dari Seva, ini kan partneran sama Seva kan? Bener. Tiba-tiba katanya, ini BMW Used Car lagi nyediain dana 100 miliar rupiah buat berburu BMW bekas yang kualitasnya bagus-bagus nih. Iya, betul Mas. Bener tuh? Wah, luar biasa Mas Fitra sampai denger ya. Iya, nah. Wah. Makanya gue mau nanya-nanya, Ya. tapi sebelum nanya-nanya kita Siap. lihat ininya dulu. Mas Fitra mau minum apa? Ah, nggak usah. Santai. Dari tadi udah Ya, minum. siap. Wih, ini bener-bener ya kalau ke ini nih, kalau ke kantor lu nih kayak ngeliat showroom mobil baru karena mobilnya bagus-bagus. Lu ini ya, berasa homey gitu ya. Berasa homey banget, berasa pengen ngeborong semuanya Syukurlah. tapi nggak mungkin. Wih, Udah X7 lama Mas loh. Fitra nggak kemari loh. Ini X7 ya? X7 betul. Tahun 2000? 2019. Mungkin yang punya ini cuma gua doang kali Mas.
Yang punya ini cuma gua Gila doang. nih, udah Ini ada. langsung nama lo, Mas. Langsung nama. Ini Langsung tawarin berapa? Kita buka harga 2,4. Wow. Masih bisa nego kalau buat Mas Fitra. Bisa aja. Bentar deh. Gue kesini bukan buat beli mobil. Oh, ya. gitu. Gue cuma nanya-nanya. Malah gue mau nanya-nanya tentang kalau ngejual mobil di sini. Oh, bisa Kalau beli dong. mobil di sini udah nggak ragu Iya, deh. iya. Mobilnya kualitasnya bagus. Terus bergaransi juga kan di sini Betul, kan. betul, Ada betul. jaminan nggak pernah ketabrak, nggak Betul, pernah betul. kebanjiran. Betul. Nah, gue justru mau nanya yang tentang orang kalau mau jual BMW di sini. Bisa banget, Mas. Nah, itu ada batasan maksimalnya nggak tahunnya? Oh, jadi gini, kalau untuk usia mobil yang kita ambil itu 7 tahun maksimal. 7 tahun. 7 Oke. tahun. 7 tahun. All type ya. Oke. As long as itu barangnya dari ATPM. Oke. Terus abis itu syaratnya apa aja kalau misalnya kita mau ngejual BMW bekas kita ke Astra? Oh, oke. Sebenarnya syarat yang utama itu sudah pasti recordnya nggak boleh bekas banjir. Oke. Pertama. Terus kedua Kalau recordnya bohong ketahuan. pasti ketahuan karena kita punya Datanya tim ya? yang bisa verifikasi itu gitu Oke. loh. Terus syarat Nah, terus berikutnya, kedua kita pastikan itu bebas accident. bebas accident. Dalam pengertian accident ini macam-macam kan, ada accident Oke. yang kecil, ada accident yang besar gitu kan. Oke. Nah, jadi kita memastikan bahwa itu nggak bekas accident yang tabrakan parah gitu. Oke. Itu kita pastikan banget lah. Itu sih Mas sebenarnya. Hanya itu aja kok. Surat-surat pasti harus lengkap. Oh ya, Ya. itu pasti, itu pasti. Service record juga harus di BMW. Service record mostly harusnya di BMW. Iya, iya, iya. Mostly akan record di BMW. Ya. Nah, terus keuntungan kan banyak orang kan punya pilihan ngejual mobil BMW bekas kan banyak pilihannya. Kan? Benar. Salah satu kekhawatiran orang itu kan takut BMW-nya itu diteken gila-gilaan harganya ketika dia Iya, mau. betul. Nah, keuntungannya ngejual ke Astra itu apa? Ya, jadi gini, karena kita ini kan authorized dealer used car. Jadi memang kita memastikan bahwa harga ketika kita ambil kembali mobil itu ya memang harus benar-benar ya terjaga, dalam artian kita nggak mengkondisikan seolah-olah used car BMW ini anjlok harganya gitu kan. Ini mungkin paradigma yang udah tercipta di market itu, lu kalau beli BMW harganya pasti turun ketika jual gitu. Nah, kita tugasnya adalah menjaga keseimbangan itu gitu sih, Mas. Nah, kan pas banget. Jadi Iya. BMW itu kan ada induknya kan di sini tuh Betul. maksudnya ada APM-nya kan besar. Nah, APM-nya ini juga yang akan menjaga harga jual kembali dari BMW. Betul, Salah betul. satunya melalui Astra BMW Used Car Center Betul. ini kan. BMW Astra used car, betul. Nah, BMW Astra Used Yes, Car ya. betul. Oke. Nah, terus itu prosesnya berapa lama kalau misalnya kita mau ngejual mobil di sini dari mulai datang diperiksa sampai deal? Cepet kok, Mas. Jadi kalau untuk inspeksi mobil itu mungkin butuh waktu hanya 10 sampai 15 menit ya. Iya. Inspeksi kendaraan. Jadi ketika kita mau beli mobil, kita memastikan bahwa kita harus on the spot juga lihat mobilnya. Either customer datang ke tempat kita ataupun kita lakukan visit langsung ke rumah customer atau ketemuan di kantor atau di manakah, itu bebas. Nah, jadi kita cuma butuh waktu 10 sampai dengan 15 menit. Habis itu kita bisa putuskan berapa deal harga yang mau kita sepakati gitu. Nah, berbicara harga artinya kalau memang mobil bagus tidak mungkin dibilang jelek gitu ya di sini. Oh ya? iya, kita akan sampaikan Fair. apa adanya, fair. Jadi apapun itu kondisinya kan kita catat semua, Mas. Iya. Jadi customer pun bisa melihat bahwa oh mungkin dia nggak sadar, oh ya ternyata saya mobil depannya ada baret ya, mungkin dia Iya, nggak sadar iya. gitu. Tapi kita kan sama-sama ngelihat kondisinya seperti apa, jadi sedemikian mungkin kita terbuka lah. Nah, itulah bedanya BMW Astra Iya. Used Car Center Iya. ini. Dia benar-benar dalam naungan Astra, partneran juga sama Seva, dan mereka juga berkepentingan untuk selain menjual BMW berkualitas, tapi juga membeli kembali BMW berkualitas Iya, dengan betul. harga yang wajar, harga yang normal, bukan Betul. harga yang ditekan. Misalnya, wah, kadang-kadang kan ada orang mobil bagus nih, cuman gimana cara dapat keuntungan sebesar-besarnya? Beli Wah, serendah, Pak, ini beli udah serendah mungkin gitu ya, Mas ya. Belinya serendah Iya, iya. mungkin. Jadi kita nggak pakai prinsip itu, Mas. Jadi mungkin barangkali ada kondisi di luar sana, kalau posisi lagi butuh uang terus ditekan gitu, kita jauhi lah Mau orang konsep lagi seperti itu. Iya, mau betul, orang Mas. lagi BU, mau Benar. enggak, semua kondisinya sama. Kan orang lagi susah atau mungkin butuh uang, ya kita nggak akan memperlakukan itu kita. Jadi kita tetap fair. Ya. fair apa profesional. Betul, Mas. Mau siapapun yang menjual, mau orang itu Siapapun. nggak ngerti mobil, nggak akan ditipu lah istilahnya. Termasuk meskipun orang tersebut source sebelumnya bukan dari Astra, misalkan beli mobil barunya bukan dari Astra, dari other dealer misalkan, ya kita akan welcome kok. Oke. Tidak serta merta harus beli baru dari Astra gitu. Nah, kebetulan
Gue lagi bawa Oh, lu bawa mobilnya? BMW. Oh, dicek aja sekalian. Nah, gue nggak mau jual, gue nggak mau, bukan mobil gue ya. Hah? Bukan Lu mobil gue. oh, gitu? Gue pengen cek dong, kira-kira kalau di evaluate di sini tuh, Oke. itu bisa ditawar harga berapa? Apa sih mobilnya Diandra tuh apa sih? 328 kalau nggak salah ya? Oke. Tahun 2014. 2000. Kilometer berapa sekarang? 67.000. Oke, STNK? Ada, Panjang ya? panjang, plat nomor 2 angka. Oh, cakep dong. Plat nomor Oke. 2 angka. Warnanya apa tadi? Hitam Warnanya atau abu-abu. Abu-abu. Oke, abu-abu. Gue bawa deh mobilnya. Iya, mending kita lihat aja dulu Gue langsung, Mas. bawa, terus nanti gue videoin, lo proses Boleh, ngeteknya boleh, gimana, boleh, sama boleh. kira-kira kalau di evaluate berapa. Siap, nanti. siap. Kita punya tim kok yang bisa langsung liatin. Iya. Ya, butuh waktu 10-15 menit. Mas Fitra Oke. bisa ngopi dulu sebentar. Ya. Diandra nggak tahu mobilnya lagi mau dicek kalau dijual harganya berapa. Oke, gue bawa ya ke situ ya. Ya, gue tunggu di Oke, sini ya, Mas ya. Oke, Oke. thank you. Ya, thank you, Mas. Oke. Kita minta BMW Astra Used Car Center ngecek mobil ini. Kira-kira berapa dihargai nama mereka? Silakan, Pak. Ya, Fitra. Dengan Lutfi. Oh, Pak Lutfi, ya. Ini yang mau dicek mobilnya? Iya, silakan dicek. Oke. Saya cek dulu ya. Iya, berani dibeli berapa? Siap. Mobilnya Diandra kita cek. Sorry Diandra, Dito. Biar kita pengen tahu aja. Oke, Foto-fotoin. Pak Terry dan Foto-fotoin. tadi tim yang menilai mobil ini udah diskusi. Sekarang kita dengar penawarannya. Pak Terry. Mas Fitra. Gimana? Kondisi mobil overall oke? Oke. Oke. Sip. Terus kita udah cek recordnya di sistem, Ah. recordnya aman. Aman. Tidak ada bekas banjir, tidak bekas accident, Nice. ya kan? Artinya hanya servis berkala biasa aja Iya, normal. iya. Nah, cuman terus terang memang kalau dari sisi fisik eksterior mobil memang ada beberapa yang Cacat ya. perlu kita perbaiki lagi. Oke. Artinya memang itu akan mengurangi harga nih Mas, mohon maaf Iya, nih. iya, iya. Ya, jadi contoh misalkan Mas Fitra lihat ini ada scratch di rimnya ya. Iya. Nah, ini kan Iya. perlu kita perbaiki karena Iya, untuk kita iya. jual kembali kita memastikan kondisinya bagus gitu. Iya. Nah, terus kalau nggak salah STNK-nya bulan 2 ya Mas, tadi kita cek. Oh iya, ini Iya. kita syuting tuh bulan Januari, STNK artinya tinggal sebulan lagi. Tinggal ya. sebulan lagi. Oke. Jadi punten, jadi mesti kita potong gitu Oke, Mas nggak apa-apa. Fitra. Dengan Ya. kondisi kayak gini, kira-kira jadi berapa penawarannya? Oke, jadi penawaran kita sebenarnya kan tadi seperti di awal aku sampaikan 340 sampai 350. Iya. Kalau kondisi bagus. Iya. Nah, ini saya bulatkan jadi 340 aja, Mas. 340. Wah, Biar itu jadi masih harga yang bagus loh tuh. Bagus ya? Iya, 340 ya, dengan kondisi STNK udah mau habis. Iya, Jadi saya nggak iya, perlu, iya. kalau saya mau jual ini nggak perlu perpanjang STNK lagi Nggak ya. perlu, nggak perlu. Nanti artinya nanti Nggak itu perlu benerin ini ya. Nggak Ini usah, nggak usah, tahu, Mas. mungkin Nggak usah. Diandra kali yang ngenain nggak usah, ini. itu udah tugas kita aja. Pokoknya ya? Mas Fitra oke, kalau deal kita tinggal serah terima dokumen, tanda tangan jual beli, aku tinggal transfer. Gimana nih? Enaknya jual apa enggak ya? Lo mesti laporan sama Diandra dulu nih kayak ini. Gimana? Ayo. Gue nggak bisa ngejual mobil ini, orang bukan mobil gue. Oh gitu. Mobilnya Diandra. Mobilnya Diandra ya. Wah, tapi harganya lumayan bagus ya. Ya nanti disampaikan aja Mas Fitra. Jadi tadi Mas Fitra udah lihat kan Kalau flow-nya. misalnya oke, emang prosesnya cepat. Ya cepet-cepet. Jadi kalau misalkan memang oke, besok udah bisa kita lakukan proses pembayaran, transfer. Telepon dulu. Mau ditelepon dulu. Siapa tahu dia oke, Mas. Diandra, enak mobil lo. Mobil lo ditawar 340 juta, jual aja ya. Enggak, serius beneran. Siapa tahu lo lagi butuh uang segar nih, bisa nih langsung nih. Iya. Balik sekarang. Apa dia bilang? Hah? Katanya pinjam mau test drive malah mau dijual mobilnya. Tapi nggak apa-apa. Minimal kan Diandra jadi tahu sama Dito kalau misalnya nanti mau jual Boleh. mobil ini bisa ke sini. Nanti aku minta kontaknya Diandra sama Dito aja.
Jangan tuh marah mereka. Oh gitu ya, jangan ya. Nggak apa-apa deh, nanti dikasih. Iya. Kali-kali kalau jadi gue mereka perkenalan aja, siapa tahu dia mau jual bisa langsung kontak gue. agresif banget, tapi Iya. tapi gue thank you. Maksudnya lu mobil bagus memang dibilang bagus gitu, nggak di. Iya dong. Iya. Ya bisnis tuh harus fair Gue kan. berharap nggak cuma ke gue, tapi ke yang lain pasti seperti itu. Oh, kan, we make fair sure gitu itu kan. pokoknya. Iya. Aman. Oke deh, kalau gitu gue Thank you, jalan Mas. dulu. Thank Mas you. Heri. Ya. Thank you very Sampai much. ketemu ya. Sukses terus. Thanks for coming. Thank you. Ya, thank you Mas. Ya, sampai ketemu. Nyaris aja saya jual nih mobil, tapi enggak lah, nggak mungkin saya jual. Ini kan bukan mobil saya, mobilnya Diandra. Tapi minimal saya tahu di sana mereka tidak menindas lah, tidak menindas konsumen, karena mereka juga punya kepentingan. Jadi bukan seperti oknum pedagang yang hanya mementingkan cuan, beli semurah mungkin, jual setinggi mungkin. Tapi BMW Used Car Center, BMW Astra Used Car Center yang bekerja sama dengan Seva ini juga punya concern untuk melayani pelanggan BMW secara maksimal. Termasuk salah satunya adalah menilai mobil pelanggannya yang mau dijual secara fair. Kalau bagus ya akan dibilang bagus, nggak akan mobil bagus itu dibilang jelek dan akan diberikan harga yang wajar. Nah, buat teman-teman yang mau cari BMW baru yang berkualitas atau mau menjual BMW bekas Anda yang mobil Anda dipastikan bisa dinilai secara fair, Anda bisa info lebih lanjutnya klik link di bawah atau linknya juga saya tempatkan di deskripsi. Oke, kesimpulannya, overall kita balik lagi ke mobilnya BMW 328i Luxury milik Dito dan Diandra. Ini kondisinya masih luar biasa. Oke, kalau secara personal saya mungkin lebih pilih yang 328i Sport karena di dalamnya lebih sporty, ada pedal shift, kemudian joknya juga semi bucket. Tapi yang luxury ini juga tidak kalah menawan karena dalamnya lebih elegan, kemudian ada wooden panel juga, dan mesinnya tetap sangat garang luar biasa. Ini tenaga mesinnya, bawanya juga posisinya ergonomis, bantingan suspensinya enak. Dan Diandra dan Dito saya bilang nggak salah pilih karena seri 3 F30 adalah salah satu seri 3 paling menarik untuk dimiliki. Harganya sudah tidak terlalu tinggi tapi rasanya masih seperti BMW yang baru. Kemudian bagi Anda yang mau beli BMW bekas berkualitas, pastikan Anda membeli di tempat yang terpercaya. Saya sangat merekomendasikan BMW Astra Used Car Center yang kerjasama sama Seva ID juga, karena ada jaminannya dan sudah dipastikan mobil itu dalam kondisi yang sangat prima. Begitu juga kalau Anda mau menjual BMW bekas Anda, silakan Anda jual ke BMW Astra Used Car Center karena mobil Anda akan dinilai secara wajar. Jadi begitulah video ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.